Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat harian Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Yesudipuro. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengenal akan Allah. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati menyertai kami hingga saat ini. Kami bersyukur, terima kasih penyertaan Tuhan tetap menjadi bagian kehidupan kami. Bapa di surga, berkati kami ketika kami mendengarkan firman singkat ini, biar menjadi kekuatan bagi kami untuk selalu setia kepadamu. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Pengenalan akan Allah. Filipi 3 ayat 8. Saya bacakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, apa yang dikatakan Paulus di sini? Paulus dikatakan di sini dia menganggap pengenalan akan Kristus Tuhan lebih mulia dari semua yang dia dapatkan. Pengenalan akan Kristus Tuhan membuat dia berubah dari yang jahat menjadi yang baik, dari yang buruk menjadi yang lebih kasih. Inilah yang dianggap sebagai sebuah keuntungan karena mengenal akan Kristus. Banyak jalan yang mana Allah berusaha memperkenalkan diri kepada kita dan membawa kita ke dalam perhubungan dengan Dia. Allah berbicara kepada perasaan kita tanpa henti-hentinya. Hati yang terbuka akan diberi kesan dengan kasih dan kemuliaan Allah sebagaimana yang dinyatakan melalui ciptaan tangannya. Telinga yang sudi mendengarkan dapat mendengar serta mengerti hubungan Allah melalui benda-benda alam. Ladang yang hijau, pepohonan yang tinggi, kuntum-kuntum bunga, awan, hujan, air sungai mengalir dan kehebatan angkasa berbicara ke dalam hati kita serta mengundang kita supaya berkenalan dengan Dia yang telah menciptakan semuanya itu. Jadi, buku kebahagiaan sejati menerangkan bahwa alam memberikan kesempatan yang luas kepada kita untuk mengenal akan Dia. Ciptaan-ciptaannya, bunga-bunga, hewan-hewan, apapun alam sekitar menjangkau kita untuk lebih mengenal kepada Dia. Allah berbicara kepada kita dalam firman-Nya. Di dalamnya kita dapat lihat dengan terang kenyataan tabiatnya dalam hal tindakannya terhadap manusia dan pekerjaan besar penebusan. Dengan inilah di hadapan kita dibentangkan sejarah para nabi dan bapa serta orang-orang saleh zaman dahulu. Mereka itu sama seperti kita. Yakobus 5 ayat 17. Ya, firman Allah banyak menceritakan bagaimana kehidupan orang-orang zaman dahulu, bagaimana cerita-cerita Tuhan tentang zaman dahulu, bagaimana kehidupan bangsa Israel, bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, banyak diceritakan dalam Alkitab. Disitulah kita mengenal bagaimana sosok Allah yang seharusnya, bagaimana Allah yang sangat mengasihi kita hingga saat ini, bagaimana Allah yang sama dari dulu sampai yang sekarang, yang sama masih memberkati kita. Disinilah pengenalan akan Allah sangat dibutuhkan. Kita mendengar suara Allah melalui firman-Nya, kita berbicara kepada Allah melalui doa-doa kita kepadanya. Alkitab ditulis bukan hanya untuk kaum cendekiawan, sebaliknya Alkitab itu dirancang untuk orang awam. Kebenaran-kebenaran besar yang perlu demi memperoleh keselamatan sudah dinyatakan dengan jelas bagai siang hari dan tidak seorang pun akan salah atau tersesat kecuali orang itu menurut pertimbangan pikirannya sendiri, gantinya kehendak Allah yang dinyatakan dengan jelas. Ya, kehendak Allah dinyatakan sangat jelas dalam Alkitab. Tapi terkadang sebagai seseorang, sebagai manusia, kita mempertimbangkan pikiran kita sendiri. Kita melakukan apa yang kita inginkan, bukan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tidak ada yang lebih menguatkan pikiran melebihi belajar kitab suci. Tiada buku melebihinya yang begitu kuat meninggikan pikiran, memberikan kekuatan kepada kemampuan, meluaskan kebenaran yang
meninggikan dalam kitab suci. Jika firman Allah dipelajari dengan semestinya untuk manusia, yang pelajarinya akan punya pikiran yang luas, sebuah tabiat mulia dan tekad teguh yang jarang kelihatan pada zaman ini. Ya, seperti juga renungan pagi dikatakan, tabiat sangat mempengaruhi pikiran kita kepada Kristus. Bagaimana tabiat itu dibentuk, disitulah kita mulai harus mengenal Tuhan. Kita ingin tabiat kita dibentuk seperti tabiat Tuhan, disitulah kita harus mengenal sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan dinyatakan dalam Alkitab. Dalam Alkitab kita mengenal sifat Tuhan. Dalam Alkitab kita belajar bagaimana sifat-sifat Tuhan yang mengasihi kita. Ketika kita pelajari dengan sungguh-sungguh, itu akan membentuk roh, hati, pikiran, tekad, dan tabiat kita menjadi tabiat yang mulia seperti Kristus. Kesimpulan kita adalah belajar Alkitab suci membuat kita mengenal akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan membuat kita mengerti sifat-sifat Tuhan. Ketika kita mengerti sifat-sifat Tuhan, maka tabiat, sifat yang Tuhan tunjukkan akan menjadi bagian diri kita ketika kita melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.